Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM, dari tulisannya Puji Kejora. Sebuah kisah yang berjudul ART Baru di Rumahku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku terbangun saat matahari menyorot ke mata. Aku mengerjap, lalu segera bangkit saat mendengar suara klakson kereta. Bumi yang kududuki mendadak bergetar. Aku menoleh ke belakang dan terkejut melihat kepala kereta yang begitu cepat tengah menuju ke arahku. Aku berguling keluar dari rel secepat yang aku bisa. Tepat saat berguling, kereta melintas. Ada apa ini? Kenapa aku seolah dikejar oleh kematian, dan di mana aku sekarang? Bukankah tadi aku di dalam kereta? Aku segera bangkit, sejenak menepuk-nepuk pantat dan paha yang terkena debu. Setelahnya aku memindai sekitar. Rel kereta ini bukan ke rel kereta di stasiun tadi. Mataku terbelalak saat melihat gadis kecil itu lagi. Gadis yang membawa boneka dan tengah bermain di tepi rel. Dia tersenyum senang sembari memainkan bonekanya. Lalu tiba-tiba dia menjatuhkan sesuatu, dan sesuatu itu menggelinding ke tengah rel. Gadis kecil itu mengikuti sesuatu itu. Dia lalu berjongkok untuk meraihnya. Namun sayang, tiba-tiba ada kereta yang melintas. Gadis itu tertabrak. Suara benturan keras dan gemeretak tulang yang patah membuat tubuhku mendadak kaku. Orang-orang mengerumuni lokasi kecelakaan itu. Beberapa orang lainnya memunguti tubuh anak itu yang berceceran, mual. Namun aku penasaran dengan sesuatu yang membuat anak itu turun ke tengah rel. Dengan langkah cepat aku menuju ke tempat terakhir bocah perempuan itu sebelum tersambar kereta. Sesuatu yang berkilau membuat mataku silau. Aku memungut benda tersebut, sebuah cincin dengan inisial huruf S. Lagi-lagi aku mendengar suara klakson kereta yang memekakan telinga, dan saat aku mendongak, kereta dengan cepat menuju ke arahku. Mbak, bauku terasa berguncang. Aku membuka mata dan melihat pria yang tadi duduk di sebelahku tengah mengguncang bahu. Mbak, gak apa-apa. Raut wajah pria itu terlihat panik. Beberapa penumpang lain memandangiku dengan tatapan yang tidak bisa kuartikan. Mbak, lagi pria itu menepuk bahuku. Iya, kenapa? Pria asing itu meraih sebuah botol mineral dari dalam tas dan memberikannya padaku. Minum dulu, Mbak. Aku menatap pria asing itu dengan penuh curiga. Jangan-jangan dia berniat buruk padaku. Aku menatap pria itu dan botol dalam genggamannya bergantian. Dia lalu tersenyum. Tenang saja, Mbak. Ini air mineral masih segel. Saya bukan orang jahat. Dengan ragu-ragu aku menerima air mineral tersebut dan meminumnya sampai habis setengah. Aku mengusap bibir dengan lengan kaos yang aku kenakan. Mbak, habis mimpi buruk ya? Aku mengangguk. Hati-hati, Mbak, biasanya mimpi itu bukan hanya sekedar bunga tidur, tapi kadang mimpi itu sebuah isyarat. Aku menatap pria asing itu. Wajahnya terlihat tidak asing, tetapi aku sama sekali tidak mengenalnya. Aku berdiri di depan rumah yang cukup sederhana. Dindingnya masih dari papan. Halamannya luas dengan sebuah pohon mangga yang mulai berbuah. Antara satu rumah dengan rumah lainnya dibatasi oleh rimbunya pohon pisang. Aku menatap KTP milik Marni yang ada di tanganku, lalu menatap nomor rumah yang terpasang di atas pintu sana. Sama, aku segera melangkah masuk ke halaman rumah. Sayup-sayup mulai terdengar suara azan maghrib dari kejauhan. Telingaku menangkap suara gemercik air yang berasal dari belakang rumah. Permisi, assalamualaikum, ucapku sembari mengetuk pintu. Cukup lama sampai suara gemercik air itu menghilang dan berganti dengan sautan suara parau seorang perempuan. Waalaikumsalam. Perlahan pintu terbuka. Sosok perempuan yang cukup tua berdiri di ambang pintu.
Dia memindaiku dari atas ke bawah dengan menyipitkan mata. "Siapa ya?" "Perkenalkan, saya Melda." Aku mengulurkan tangan. Perempuan tua itu perlahan mengulurkan tangannya, tetapi dia hanya diam, tidak menyebut nama. "Cari siapa?" Aku bermaksud menunjukkan KTP Marni, namun seorang pria muncul dari balik tubuh perempuan tua itu. "Maaf, sebaiknya Mbak masuk saja dulu. Mahrib-mahrib Pak Mali ada di luar rumah," ujarnya seraya memakai peci. "Iya, silahkan masuk dulu." Mereka mempersilahkan aku masuk. Rumah sederhana yang masih berlantai tanah itu diterangi oleh cahaya lampu kuning berdaya kecil. Pria itu kemudian pamit ke surau, dan aku duduk di kursi kayu yang ada dalam rumah tersebut. "Maaf, saya mau sholat dulu." Perempuan tua itu berpamitan. "Apa anak juga mau sholat juga?" Aku tersenyum canggung. "Tapi saya tidak membawa mukena." Perempuan tua itu meraih lenganku dan menuntunku ke sumur yang ada di belakang rumah. Dia memintaku untuk berwudu. Lalu setelahnya dia membawaku masuk ke sebuah kamar tanpa pintu. Di dalam kamar itu hanya ada satu ranjang dan satu lemari kayu. Perempuan tua itu membuka lemari kayu dan meraih sebuah mukena dari dalamnya. "Ini mukena anak saya, silahkan dipakai." Dia menyerahkan mukena itu di tanganku. "Apapun keadaannya dan dimanapun kita berada, jangan pernah lupakan sholat, karena hanya dengan sholatlah kita bisa berlindung dari perbuatan yang tercela." Setitik air mata jatuh di pipi. Ya Allah, sudah berapa lama aku tidak sholat. Kalaupun sholat, aku selalu terburu-buru dan tidak pernah khusyuk. Perempuan tua itu keluar dari kamar dan masuk ke kamar lain. Aku menatap mukena, lalu memakainya dan berusaha untuk sholat dengan khusyuk. "Jadi ada kepentingan apa Mbak Melda ke rumah kami?" Pria yang tadi memperkenalkan diri sebagai Ilham itu membuka pembicaraan. Perempuan tua yang ternyata ibunda dari Marni itu keluar sembari membawa 3 gelas teh hangat di atas nampan. Lalu dia menyuguhkan padaku dan duduk di sebelah Ilham. "Saya kemari karena ingin mencari Marni." Ilham dan Bu Darsi saling pandang sebelum akhirnya bersama-sama memandangku. "Kalau boleh tahu, kenapa Nak Melda mencari anak saya?" Aku memandang perempuan tua itu dengan iba. Aku takut apa yang akan aku sampaikan nanti mengguncangnya. "Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya saya kemarin mencari Marni dan juga anak saya Intan. Marni itu beberapa minggu ini bekerja di rumah saya, dan kemarin tiba-tiba dia hilang bersamaan dengan hilangnya anak saya." Bu Darsi nampak syok. Lalu Ilham menepuk-nepuk tangan Bu Darsi dengan lembut. "Mbak yakin kalau yang membawa anak Mbak itu Marni?" "Saya sangat yakin, Mas. Anak saya hilang bersamaan dengan hilangnya Marni, dan saya tahu alamat rumah ini juga dari KTP ini." Aku mengulurkan KTP tersebut dan diterima oleh Bu Darsi. Dia menatap foto dalam KTP tersebut, lalu tiba-tiba menangis. "Sudah Bu, sabar." Ilham merengkuh tubuh ibunya dan memeluknya. "Marni." Aku tidak tahu kenapa Bu Darsi menangis seperti itu. Tangisannya sungguh menyayat hati. "Maaf Mbak, saya antar ibu ke kamar dulu." Aku mengangguk. Ilham lalu membawa ibunya masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian pria berkumis itu duduk lagi di depanku. "Mohon maaf Mbak Melda, tapi Marni sudah lama tidak tinggal di sini lagi." "Lalu dia tinggal di mana, Mas? Bisa tolong antarkan saya ke sana sekarang? Saya harus mencari anak saya, Mas." Ilham menarik nafas panjang lalu menghembuskannya perlahan. "Ini sudah malam, sebaiknya Mbak Melda istirahat saja dulu. Pasti Mbak Melda capek setelah perjalanan jauh." "Apa tidak bisa Mas Ilham antar saya sekarang? Saya takut nanti Marni keburu kabur." "Insya Allah Marni tidak akan kabur." Pria itu memasang sebuah kain merah di depan pintu kamar yang tanpa daun pintu itu. Lalu dia mempersilahkan aku untuk tidur di dalam kamar tersebut. "Istirahatlah, besok saya antar ke tempat Marni." Sorot mata pria itu terlihat serius. Pasti dia tidak akan berbohong. Baiklah, tubuhku juga rasanya sudah pegel. Baiklah, aku pun masuk ke kamar tersebut. Sejenak aku memindai di dalam kamar sederhana itu. Ranjang kayu sudah terlihat lapuk. Ketika aku meletakkan bokongku, suara deritnya membuat jantungku deg-degan. Semoga saja ranjang ini tidak roboh saat aku tiduri. Perlahan aku mulai berbaring. Bayang-bayang senyum Intan membuat rasa rinduku semakin besar.
Di mana kamu sekarang, Nak? Suara kokok ayam jantan bersautan dengan suara azan subuh dari surau yang tidak jauh dari rumah ini. Aku bangkit dan berjalan keluar kamar. Sudah bangun, Nak? Tanya Bu Darsi ramah. Iya, Bu. Kalau gitu mari ke sumur, kita wudhu dan segera sholat subuh. Bu Darsi berjalan pelan di depanku dan aku mengikuti langkahnya. Bu Darsi lebih dulu berwudhu, sementara aku menunggu di luar sumur sembari melihat-lihat hamparan kebun kosong di belakang sumur. Kebun yang mayoritas berisi pohon pisang dan semak belukar itu nampak seram. Tiba-tiba saja mataku menangkap adanya pergerakan dari salah satu pohon pisang. Yang membuat aneh, sepertinya hanya pohon satu itu yang bergerak. Daunnya naik turun, padahal sama sekali tidak ada angin. Aku menyipitkan mata saat samar-samar sebuah asap terlihat. Aku terkejut. Sosok perempuan dengan daster lusuh dan rambut panjang acak-acakan tengah memperhatikan aku. Nah, aku tersentak saat tangan dingin Bu Darsi menyentuh bahuku. Iya, Bu. Ibu sudah selesai wudhu, sekarang giliran kamu. Oh, iya. Aku kembali menatap ke arah sosok kuntilanak tersebut. Dia masih di sana. Sudah, abaikan saja. Kalau kau terus memperhatikannya, bisa-bisa dia kesini nanti. Aku menatap Bu Darsi tidak percaya. Bu Darsi melihatnya juga. Perempuan tua itu hanya mengangguk, lalu memintaku untuk segera berwudu. Dia menungguiku sampai selesai dan kami masuk ke rumah bersama-sama. Mentari perlahan merangkak naik, sinarnya yang hangat menyebar ke seluruh alam. Aku mengikuti langkah Mas Ilham yang katanya akan membawaku ke rumah Marni. Dengan sangat berhati-hati aku melangkahkan kaki. Jalan di desa ini masih berupa tanah dengan bebatuan kecil. Mas Ilham terus berjalan. Sesekali kami berpapasan dengan beberapa warga desa lain. Mereka menyapa dengan ramah. Senyumnya mengembang seraya mengangguk sopan. Aku pun membalasnya dengan melakukan hal yang sama. 10 menit berjalan, aku dan Mas Ilham mulai berjalan di jalan yang sepi. Rumah satu dengan lainnya berjarak sangat jauh. Mas Ilham terus saja berjalan, seolah tujuan kami masihlah belum terlihat. Maaf Mas Ilham, apakah masih jauh rumah Marni? Sesekali aku hampir terjatuh karena tergelincir kerikil. Sudah dekat, tinggal masuk gang depan sana. Aku melihat ke arah gang yang dia tunjuk. Aneh, gang tersebut tampak suram dan hening. Aku tidak yakin kalau di gang itu ada penghuninya. Langkah kakiku berhenti saat tepat berada di depan gang. Hawa dingin, aroma tanah, dan aroma dedaunan kering yang terinjak bercampur jadi satu. Mas Ilham yakin Mbak Marni tinggal di sini? Mas Ilham hanya mengangguk dan tersenyum. Ayo, kita masuk. Aku mengangguk dan kembali melangkah mengikuti Mas Ilham. Assalamualaikum, ya ahli kubur. Ahli kubur? Lagi-lagi langkahku terhenti saat mendengar Mas Ilham mengucap salam. Lalu aku baru sadar jika di depan sana nisan-nisan berjajar rapi. Pria itu sepertinya tahu jika aku tertinggal. Dia berhenti berjalan lalu menoleh ke arahku yang jauh di belakangnya. Ayo Mbak Melda. Tangannya mengayun, isyarat agar aku mendekat. Aku hanya menggeleng. Mas Ilham kembali dan berdiri di depanku. Katanya mau menemui Marni. Iya, tapi kenapa malah ke kuburan? Marni tinggal di sini. Marni tinggal di kuburan. Mas Ilham lagi-lagi tersenyum lalu memintaku untuk mengikutinya. Dengan sangat terpaksa, aku mengikuti lagi langkah Mas Ilham untuk semakin masuk dalam kuburan. Suasana hening tercipta di antara kami. Tidak ada suara lain selain suara gemeresak daun yang terinjak dan suara ngengat. Mas Ilham berjalan melewati makam demi makam, lalu dia berhenti di sebuah makam yang nisanya sudah usang. Nah, Mbak Melda, ini dia Marni. Aku membelalak. Mas Ilham membersihkan makam Marni dari dedaunan dan bunga kering. Lalu dia berjongkok sembari berdoa. Lalu aku pun ikut berjongkok dan mengikuti doa Mas Ilham. Selesai mendoakan Marni, Mas Ilham menaburkan bunga yang sudah dia bawa sejak dari rumah. Awalnya kukira dia hanya akan mampir ke makam untuk mendoakan kerabatnya lalu ke rumah Marni. Ternyata disinilah sekarang rumah Marni. Marni meninggal 2 tahun yang lalu karena sakit. Entahlah, aku benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Jika Marni meninggal 2 tahun yang lalu, terus siapa Marni yang ada di rumahku? Nggak mungkin, Marni bekerja di rumahku hampir sebulan ini dan dia nyata. Bisa ku pegang, dia bukan hantu.
Mungkin saja ada orang lain yang memanfaatkan identitas Marni. Tunggu, tapi KTP yang aku berikan benar KTP Marni kan? Di sana juga ada foto Marni dan wajah Marni mirip dengan yang ada di KTP. Jadi mungkinkah sebenarnya Marni belum meninggal? Itu tidak mungkin. Kali ini Mas Ilham yang menyangkal. Aku sendiri yang memastikan jika Marni itu sudah meninggal. Aku juga yang memasukkannya ke liang lahat. Kami lalu sama-sama diam, tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Dengan langkah lunglai kami kembali ke rumah Bu Darsi. Perempuan tua itu menyambutku dengan senyum mengembang. Bagaimana nak? Sudah bertemu dengan Marni? Aku tersenyum kecut. Bagaimana aku bisa bertemu Marni jika dia saja terkubur di dalam tanah? Sepertinya saya pamit pulang saja. Mungkin biar polisi yang mencari Intan. Makan dulu sebelum pulang. Bu Darsi mengusap lenganku lembut. Aku mengangguk lemah. Usahaku untuk mencari Intan sia-sia. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Padahal aku sudah jauh-jauh ke sini. Bu Darsi kembali ke belakang. Sementara Mas Ilham duduk di teras sembari mengisap rokok. Aku masuk ke kamar dan berkemas. Memasukkan pakaian kotor ke dalam tas. Sejenak aku menghela nafas panjang dan merebahkan tubuh keranjang. Tidak terasa air mata kembali jatuh di pipi. Intan, ibu kangen. Nak Melda, makan dulu nak. Bu Darsi memanggilku. Dari suaranya seperti dia di dapur. Aku segera bangkit. Sudut mataku melihat mukena yang sempat aku pakai. Aku meraih mukena tersebut, melipatnya dan memasukkannya kembali ke lemari. Saat hendak menutup lemari, aku melihat sesuatu yang menyembul dari balik pakaian. Karena penasaran, aku meraih sesuatu itu dan menariknya. Sebuah foto pernikahan usang seorang pria dan wanita yang terlihat bahagia. Di samping mempelai perempuan, ada perempuan lain yang ikut berbahagia. Tiba-tiba saja Mas Ilham menarik foto usang tersebut dari tanganku. Dia tersenyum. Ini foto pernikahan Marni. Mas Ilham mengusap lembaran foto itu dengan lembut. Saat aku merindukan Marni, aku menatap foto ini sembari mengingat kembali kebersamaan kita sebagai saudara. Kepalaku mendadak pusing. Kelebatan peristiwa saat Marni menjadi korban pelecehan membuatku bingung. Tunggu dulu. Maaf sebelumnya. Apakah Marni dulu pernah menjadi korban pelecehan? Apa maksud Mbak Melda? Aku duduk di tepi ranjang, lalu menceritakan semua kejadian di rumahku semenjak hadirnya Marni, dari mulai anak-anak yang mengulang dan mimpi-mimpi aneh itu. Aku ingat, Marni pernah pulang dengan tubuh basah kuyup, dan setelah itu dia jadi gadis yang tertutup. Berarti saat dibuang ke sungai itu, dia selamat. Lalu Wino, dia menghilang. Wajah Mas Ilham berubah sendu. Aku berusaha mencerna apa yang tengah aku alami. Semua nampak rumit. Mas Ilham berpamitan keluar dari kamar dan menyuruhku untuk segera makan. Tidak enak hati aku keluar dari kamar dan ke dapur. Bu Darsi masih sibuk menggoreng ikan. Aku bermaksud untuk membantu dengan membawakan piring ke meja makan. Nak Melda, duduk saja biar ibu yang siapkan. Gak apa-apa bu, rasanya aneh saja kalau Melda cuma diam. Bu Darsi tersenyum seraya menggeleng. Aku membantu menata piring dan gelas di meja makan. Meja yang hanya berbentuk kotak dan memiliki ukuran yang tidak begitu besar. Bu Darsi meletakkan ikan goreng sambal terasi dan sayur lodeh ke meja. Tidak lama Mas Ilham datang dan duduk di meja makan, disusul dengan Bu Darsi lalu aku. Mari dicicipi makanan desa ini. Mas Ilham mempersilahkan. Iya, makan yang banyak ya Nak Melda. Aku mengangguk. Aroma sayur lodeh buatan Bu Darsi benar-benar menggoda. Aku harus makan supaya otakku bisa bekerja untuk memecahkan masalah ini. Aku meraih pena dan kertas yang aku bawa dari rumah, lalu menuliskan setiap runtutan kejadian semenjak Marni datang ke rumah, termasuk dengan mimpi yang aku alami. Aku tidak ingin ada satu detail pun tertinggal supaya aku bisa segera menemukan Intan. Pertama aku menulis nama Marni. Dia datang ke rumah lalu sejak itu ada anak-anak menghilang. Dan ketiga anak yang hilang itu ternyata adalah anak dari orang yang pernah membuli Sum dalam mimpiku. Marni juga suka menyimpan umbo rampe di kolong ranjang. Saat aku di kamar Marni ada sosok menyeramkan yang hendak masuk ke kamar tapi tidak bisa. Mungkin umbo rampe tersebut bermaksud untuk mengusir hantu itu. Lalu aku menuliskan Wino, adik Sum yang ikut dipukuli dan dibuang ke sungai. Sampai saat ini menghilang entah kemana. Tunggu, jika Sum dan Marni adalah orang yang sama, lalu siapa hantu perempuan yang seolah terus menerorku?
Dia tiba-tiba datang dan mengganggu ketenanganku. Ya, hantu itu, hantu yang menerorku juga sangat mirip dengan Marni. Semua sudah kutulis, tapi tidak ada satupun yang bisa aku gunakan sebagai petunjuk untuk mencari Intan. Kepalaku mulai berdenyut, suara deru motor terdengar berhenti di luar rumah. Aku bangkit dan mengintip melalui sela jendela kamar. Rupanya Mas Ilham. Bukankah adik Marni bernama Wino? Lalu siapa Ilham? Apa hubungannya dia dengan Marni? Mas Ilham melangkah masuk ke rumah. Aku beranjak keluar dari kamar. Mbak Melda, mau ke stasiun sekarang? Saya antar ya. Nggak usah mas, saya sendiri saja. Kemarin saya kesini sendiri kok. Nggak apa-apa nak, daripada jalan kaki jauh, angkot juga masih jarang di sini. Aku diam sejenak. Baiklah, saya ambil tas dulu. Aku kembali ke kamar dan meraih tas yang tergeletak di ranjang. Sepertinya aku akan menanyakannya nanti saat di perjalanan. Aku berpamitan dengan Bu Darsi dan mengikuti langkah Mas Ilham ke motor. Lalu setelah Mas Ilham menyalakan motor, aku segera naik ke boncengan. Motor pun mulai melaju di jalanan yang masih berupa tanah dan kerikil itu perlahan. Maaf mas, saya boleh tanya? Tanyaku saat motor sudah memasuki jalan raya. Mau tanya apa mbak? Jawab Mas Ilham dengan suara yang samar karena bersautan dengan suara motor lainnya. Sebenarnya, apa hubungan Mas Ilham dengan Mbak Marni? Mas Ilham diam sejenak, lalu dengan sedikit menoleh dia menjawab. Saya adik sepupu Marni mbak. Saya sebenarnya anak dari adik Bu Darsi. Hanya saja kedua orang tua saya meninggal, sehingga Bu Darsi yang mengasuh saya sampai saya dewasa. Aku mengangguk mengerti. Mbak sudah menemukan titik terang di mana anak Mbak Melda? Entahlah, saya tidak tahu. Semakin saya pikir, semakin rumit. Boleh saya ikut berasumsi? Silakan mas. Marni kan sudah meninggal. Bisa jadi yang di rumah Mbak Melda bukanlah Marni yang asli, dan hantu yang meneror Mbak Melda lah yang sesungguhnya Marni. Aku mengangguk. Benar juga ya mas. Mungkin ada yang memanfaatkan wajah Marni dan berpura-pura jadi Marni untuk balas dendam. Yang jadi pertanyaan, siapa wanita yang menyerupai Marni itu? Kami lalu saling diam. Tidak lama motor berhenti di stasiun. Aku segera turun dari boncengan. Kalau boleh tahu, berapa usia Wino? Tanyaku sembari menyerahkan helm pada Mas Ilham. Aku kurang paham. Yang ku tahu, Wino dan Marni terpaut 3 tahun. Aku terdiam. Ya sudahlah, sekarang aku sudah sampai stasiun. Sebaiknya aku segera masuk dan memesan tiket supaya tidak kemalaman di jalan. Ya sudah mas, terima kasih informasinya. Saya pamit dulu. Iya mbak, hati-hati. Aku berjalan masuk ke stasiun, sementara Mas Ilham memutar balik motor dan melaju. Aku mendapatkan tempat duduk tidak jauh dari pintu. Saat duduk, seorang pria asing bertopi hitam ikut duduk di sebelahku. Dia tersenyum dan aku membalas senyumannya. Loh, kamu bukannya yang kemarin di bis ya? Tanyaku heran. Oh ya, maaf, saya lupa. Jawabnya terbata. Pria itu membenarkan topinya lalu membuang muka. Aku memperhatikan pria tersebut. Benar, kamu adalah yang di bis waktu itu. Aku membuka topinya. Pria itu terkejut dan langsung merebut topi dalam genggamanku. Sempat terlihat sebuah bekas luka di kepalanya sehingga membuat rambutnya pitak. Mbak, apa-apaan sih? Kamu yang apa-apaan? Kamu ngikutin aku ya? Iya kan? Buat apa? Kayak gak ada kerjaan lain saja sampai-sampai harus ngikutin kamu. Aku menarik kerah bajunya hingga salah satu kancing kemejanya lepas. Saat itulah aku melihat bekas luka sayatan di lehernya. Bekas luka itu memanjang dari depan ke belakang. Tubuhku membeku. Seketika ingat dengan yang diceritakan Mas Ilham saat aku bertanya tentang suami Marni. Mas Ilham bercerita jika seminggu setelah kematian Marni, suaminya depresi. Pria bernama Seto itu ditemukan bersimbah darah dengan lehernya nyaris putus. Beruntung Seto bisa diselamatkan, namun keluarganya membawanya pergi jauh dari desa karena takut Seto melakukan hal nekat lagi. Seorang pria berseragam satpam menghampiri kami yang bersih tegang. Lalu aku mengalah dengan pindah ke gerbong lainnya. Sesekali aku melirik pria itu, apakah mungkin pria itu adalah Seto? Bukankah Mas Ilham bilang dia berada jauh dari desa? Lalu kenapa dia mengikutiku? Kedatangan Marni sebagai ART baru di rumahku benar-benar membuatku sakit kepala. Misteri yang dibawanya membuat kepalaku mau pecah. Sebenarnya apa yang Marni inginkan? Kenapa dia mengganggu keluargaku? Apa salahku padanya?
Tubuh yang lelah ditambah suasana kereta yang sepi membuat mataku mulai mengantuk. Sesekali mulutku menguap seraya sedikit menggeliat untuk merenggangkan otot yang terasa kaku. Sejenak aku melirik jam di tangan seorang penumpang yang ada di sebelahku. Pukul 5 sore. Sepertinya aku akan sampai di rumah selepas isya. Wah, aku menguap lagi. Perjalanan masih jauh. Lebih baik aku memejamkan mata sejenak supaya kepalaku tidak terasa pusing. Aku memejam. Perlahan tapi pasti aku mulai terlelap. Semoga saja aku bisa bangun tepat waktu saat kereta sampai di kotaku. Aku terbangun di tempat gelap. Lalu sekonyong-konyong sebuah cahaya muncul dan menyorot seseorang anak yang tengah berdiri digandeng seorang pria. Kedua orang itu berdiri membelakangiku. Lalu perlahan anak perempuan itu menoleh ke arahku. Wajahnya sangat pucat dengan lelehan darah di keningnya. Sedetik kemudian aku baru sadar. Intan! 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 Tunggu bunda, Intan! Mendadak bumi berguncang. Aku terombang-ambing dan mencari sesuatu untuk berpegangan. Tetapi tidak ada yang bisa aku pegang. Aku pun terjatuh. Mbak gak apa-apa? Seorang perempuan dengan wajah khawatir menepuk-nepuk pipiku. Iya. Aku membenarkan posisi duduk seraya mengamati sekitar. Aku masih di dalam kereta. Perempuan tadi memberiku sebotol air mineral berukuran kecil dan ku minum sampai habis. Saya kenapa? Tanyaku heran karena ada beberapa pasang mata yang memperhatikanku. Mbak sepertinya sedang bermimpi buruk. Mbak teriak-teriak memanggil nama Intan. Aku kembali ingat dengan mimpi barusan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa semua baik-baik saja, Mbak? Iya, aku hanya merindukan anakku. Memang dia kemana? Aku menggeleng pelan. Entahlah, dia tiba-tiba hilang. Hilang? Mata perempuan itu melotot. Sudah lapor polisi? Aku mengangguk. Di daerah rumahku sedang ramai anak hilang. Kukira aku sudah menjaga putriku baik-baik. Ternyata aku kecolongan. Perempuan itu diam sejenak lalu merogoh ponsel di saku kemejanya. Apakah Mbak tinggal di daerah ini? Tanyanya sembari menyodorkan ponselnya padaku. Di ponsel itu tertulis jika ketiga orang tua anak hilang itu tewas mengenaskan. Kepalanya mereka terpisah dari tubuhnya. Jika ketiga orang tua anak itu sudah tewas, apakah itu artinya giliranku dan Mas Irwan? Mbak, perempuan itu menepuk bahuku. Maaf, aku mengembalikan ponselnya. Sepertinya apa yang sedang terjadi di daerah Mbak itu ada hubungannya dengan ilmu hitam. Kenapa gak coba cari kiai atau ustadz? Ilmu hitam? Iya. Perempuan itu menaruh ponselnya ke saku. Hilangnya anak-anak itu aneh. Kematian orang tuanya juga aneh. Dan tidak ada sedikit pun sidik jari yang tertinggal. Tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan ada orang lain keluar masuk ke rumah orang tua yang tewas itu. Apalagi kalau bukan ilmu hitam. Aku mengangguk. Benar juga. Sebelum terlambat dan semuanya jadi tambah rumit, lebih baik Mbak cari kiai atau ustadz yang mumpuni dalam hal ini. Siapa tahu anak Mbak bisa ditemukan. Aku seperti mendapat angin segar. Kutatap wanita yang tengah menatapku juga itu. Terima kasih. Setibanya di rumah nanti, aku akan coba cari kiai atau ustadz untuk membantu. Setelah mengambil motor di bengkel, aku segera melaju pulang. Tepat saat azan maghrib berkumandang, motorku masuk ke area perumahan. Hening dan sepi, rumah-rumah nampak tidak berpenghuni, gelap. Aku memacu motor lebih kencang, melihat kondisi perumahan yang seperti terbengkalai, membuatku takut. Jangan-jangan Mas Irwan dan ibu mertua juga meninggalkan rumah seperti para tetangga. Tidak lama motor masuk ke pekarangan rumahku, sama seperti rumah lainnya yang gelap. Padahal aku baru meninggalkan rumah 2 hari, tetapi kondisi perumahan ini sudah jauh berbeda. Halaman rumahku nampak kotor oleh dedaunan kering yang berserakan. Suara daun dan ranting kering yang terinjak membuat suasana hening sedikit berkurang. Aku mengetuk pintu. Assalamualaikum Bu, Mas Irwan. Teriakku sembari menggedor pintu. Hening, tidak ada sahutan. Aku mencoba mengintip melalui jendela. Meskipun gelap, aku masih bisa melihat sedikit berkat bantuan sinar bulan purnama. Ruang tamu nampak berantakan. Meja terbalik dan foto di dinding terlihat tidak rapi. Lampu meja di dekat sofa pun tergeletak melintang di atas sofa. Beberapa majalah berserakan di lantai. Aku mencoba menekan handle pintu, terkunci. Berkali-kali aku tekan tetapi tidak membuat pintu terbuka. Ibu, Mas Irwan, apa kalian di dalam? Lagi-lagi hening. Sepertinya memang mereka tidak ada di rumah. Tapi kemana mereka? Aku turun dari teras dan hendak naik ke motor. Namun suara ranting patah di belakang rumah membuatku urung melakukannya.
Aku segera berlari ke belakang rumah. "Ibu, Mas Irwan, apa itu kalian?" teriakku sembari berjalan. Suasana perumahan yang sepi ditambah gelap yang menyelimuti membuatku sedikit ragu untuk melangkah. Namun lagi-lagi aku harus menyingkirkan rasa takut itu demi orang-orang yang aku sayang. "Ibu, Mas Irwan." Aku sampai di belakang rumah, kosong. Tidak ada siapapun di belakang rumah, namun aroma busuk yang sangat kental menusuk hidungku. Bau apa ini? Aku mengibaskan tangan di depan hidung, berharap aroma yang sangat busuk itu segera hilang. Akan tetapi aroma itu masih saja tercium. Aku hendak kembali melangkah saat kakiku terantuk sesuatu. Sesuatu itu terasa kenyal saat terinjak. Penasaran, aku membungkuk untuk meraih sesuatu itu. Bulan tiba-tiba tertutup awan. Malam menjadi semakin gelap dan aku harus meraba sesuatu yang hampir membuatku jatuh itu. Panjang, dingin, kenyal, dan sedikit berlendir. Aku mendekatkan tanganku yang tadi meraba ke hidung. Wah. Seketika perutku terasa mual. Aroma lendir yang menempel di jariku sangat busuk sekali, seperti bangkai. Mataku melotot. Bangkai? Bangkai apa yang bentuknya panjang? Apakah ular? Rembulan kembali bersinar, membuat sekitar kembali terlihat. Aku segera melihat sesuatu yang kuyakin bangkai itu. Mayat. Tubuhku refleks mundur hingga jatuh karena menginjak batu. Sialnya aku jatuh di atas tubuh mayat lainnya. Aku mundur dengan posisi mengesot. Tumpukan mayat membuatku tidak bisa bergerak. Mayat orang-orang penghuni perumahan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Aku berusaha untuk bangkit. Aku harus melapor ke polisi. Mendadak terdengar suara langkah kaki di belakangku. Apakah itu Mas Irwan? Atau jangan-jangan itu suara langkah kaki psikopat yang sudah membunuh warga perumahan ini? Langkah kaki itu kini tidak hanya satu, ada beberapa langkah. Tubuhku semakin kaku. Melda, itu suara Mas Irwan. Mas, aku segera berbalik dengan senyum lega. Namun senyumku menghilang saat melihat apa yang dibawa Mas Irwan dan ibu mertua di tangannya. Kamu sudah pulang, Melda. Perutku semakin mual melihat potongan kepala manusia di tangan ibu mertua. Semakin ibu mertua mendekat, aku semakin mundur. Kenapa, Melda? Apa kamu takut? Mas Irwan ikut mendekat. Aku semakin mundur hingga tidak bisa lagi bergerak karena punggungku sudah menempel di dinding rumah. Pasti kamu takut dengan kepala ini ya? Ibu mertua melempar potongan kepala itu ke sembarang arah. Kemarilah sayang, aku merindukanmu. Mas Irwan merentangkan kedua tangannya. Mas Irwan dan ibu mertua sudah gila. Aku harus segera pergi dari sini. Jika tidak, aku pasti akan ikut mati. Kemarilah sayang, aku merindukanmu. Aku segera berlari saat melihat Mas Irwan semakin mendekat. Namun belum begitu jauh saat tiba-tiba rambutku ditarik dari belakang. Rasa sakit dan pedih membuatku meringis kesakitan. Tanganku ikut memegang kepala yang rasanya seolah mau lepas. Mau kemana kamu, Melda? Mas Irwan menarik rambutku dan mendekatkan wajahnya ke wajahku. Pipi kananku menempel di pipi kirinya. Kenapa sayang? Kamu terkejut? Aku hanya bisa diam seraya menangis. Sakit sekali rasanya kepalaku. Pasti kamu sangat syok mengetahui semua ini. Lagi-lagi aku hanya diam, tetapi mataku terus menangis. Katakan, di mana Intan? Apa kau menemukannya? Aku menggeleng. Mas Irwan semakin menarik rambutku. Sakit, Mas. Apa? Sakit? Mas Irwan kembali menarik rambutku. Kalau tidak mau sakit, cepat katakan di mana Intan. Kau pasti sudah menemukannya, bukan? Aku menggeleng. Aku tidak tahu di mana Intan, Mas. Bohong. Mas Irwan melepas tarikannya sembari menyentak kepalaku. Jangan bohong pada aku, Melda. Di mana Intan? Aku menangis. Kepalaku menggeleng. Ibu mertua mendekat lalu menangkup daguku dengan tangan kanannya. Di mana Intan sayang? Ayo katakan pada ibu. Melda nggak tahu, Bu. Melda nggak menemukan Intan. Ibu mertua melepaskan tangannya lalu beralih menamparku keras. Seketika aku merasakan rasa di dalam mulutku. Katakan di mana Intan. Kembalikan dia pada kami atau kamu akan mati. Tangan ibu mertuaku terangkat ke atas bersiap untuk menusuk kepalaku dengan belati yang entah sejak kapan dia bawa. Namun tangan Mas Irwan siap meraih tangan ibunya. Jangan, Bu. Tangan ibu mertua turun, dia menatapku dengan sengit lalu melengos. Irwan, seret dia ke belakang. Besok adalah waktunya. Jangan sampai dia lepas. Teriak ibu mertua. Mas Irwan menarik rambutku lagi, kali ini lebih keras.
hingga aku hampir terjatuh. "Kenapa Mas? Kenapa kamu melakukan semua ini?" Aku mulai terisak. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Tarikan di rambutku mengendur. Aku jatuh terduduk di tanah. Rasa sakit di tubuhku tidak seberapa dengan rasa sakit di hatiku. "Kamu tahu alasannya?" Mas Irwan membungkuk dan mensejajarkan wajahku dengan wajahnya. Aku mengangguk. "Balas dendam, Melda. Balas dendam." Tawa yang begitu keras memecah keheningan malam yang mencekam ini. "Dendam?" "Ya, dendam, Melda. Dendam." Mata Mas Irwan berkilat penuh kemarahan. Namun mata itu seketika redup saat ibu mertua menepuk pundaknya. "Bawa dia masuk ke belakang, Irwan. Besok kalau Intan sudah ketemu, baru kita eksekusi dia." Bibir ibu mertua tersungging sinis. Mas Irwan menarik lenganku lalu menyeretku ke belakang rumah. Lalu Mas Irwan membuka sebuah pintu yang tertutup oleh rimbunya semak belukar. Aku tidak tahu jika di rumah ini ada pintu rahasia. Padahal sejak kecil aku tinggal di sini. Ibu mertua lebih dulu melewati pintu itu, lalu Mas Irwan mendorong tubuhku, memaksa aku untuk melewati pintu itu. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba saja Mas Irwan berteriak kesakitan. Sedetik kemudian tangannya yang memegangiku lepas. Aku menoleh. Mas Irwan berjongkok sembari memegangi kepalanya. Pandanganku beralih pada sosok hitam yang berdiri di belakang Mas Irwan. Sosok itu meraih tanganku dan membawaku lari. "Ayo, kita harus pergi. Jangan sampai dia mendapatkanmu." Suara itu, sepertinya aku kenal suara itu. Aku menghentikan langkah, membuat sosok berjaket hoodie hitam itu ikut berhenti. "Siapa kau?" Mataku menyipit, berharap bisa melihat wajah sosok hitam itu. "Tidak perlu tahu siapa aku." Dia kembali meraih tanganku dan mengajakku berlari, namun aku hanya diam. "Jelaskan dulu, siapa kau sebenarnya?" "Aku akan menjelaskannya semuanya, tapi nanti. Sekarang, sebaiknya kita pergi sejauh-jauhnya dari sini." Aku masih terdiam, menelisik sosok di depanku dari atas ke bawah, lalu ke atas lagi. "Itu mereka!" teriak ibu mertua. Aku dan sosok itu menoleh bersamaan, lalu kami mulai berlari. Dalam malam yang gelap, kami harus berlari tanpa penerangan. Beberapa kali harus jatuh karena terantuk batu dan terpleset oleh kerikil. "Berhenti!" teriak Mas Irwan sembari mengacungkan sebilah pisau. Aku dan sosok itu semakin mempercepat langkah. Tujuan kami adalah ke jalan raya. Letak perumahan yang lumayan jauh di dalam membuat pelarian kami nampak jauh. Aku berhenti sejenak, menopang tubuh dengan kedua tangan di lutut. Aku lelah." Seketika tubuhku jatuh ke tanah. Sosok pria dalam hoodie itu menarik tanganku, memaksa agar aku segera berdiri. "Ayo, kita harus terus lari." Aku menarik tanganku. "Pergilah dan cari bantuan." "Enggak, kita harus pergi sama-sama." Aku mendorong tubuh sosok itu hingga dia hampir saja jatuh. "Pergilah, cari bantuan." "Aku mohon." Sosok berhoodie itu terdiam. Dia lalu membuka tudung yang sedari tadi menutupi kepala dan wajahnya. Aku membelalak. "Kau..." Aku tidak menyangka pria yang kukira hendak berbuat jahat kepadaku justru kini menyelamatkanku. Pria itu mengulurkan tangan. "Ayolah, kita harus pergi dari sini. Jangan sampai pria dan ibunya yang gila itu menangkapmu atau semua akan hancur." Aku menerima uluran tangannya dan berdiri. "Apa maksudmu?" "Akan aku jelaskan nanti. Sekarang lebih baik kita pergi." Lalu terdengar suara gemeresak dedaunan kering yang terinjak. Aku merapat ke pria tersebut. Melda, percuma saja kamu lari. Aku akan tetap mencarimu meskipun kau bersembunyi di ujung dunia sekalipun." Mas Irwan semakin mendekat. Aku semakin merapat ke pria yang mempunyai bekas luka di lehernya itu. "Hentikan semua ini, Irwan. Percuma kau seperti ini. Semua tidak akan pernah kembali seperti semula." "Kau tahu apa? Kau tidak tahu apa-apa. Pergi, serahkan Melda dan Intan." Aku mencengkram lengan pria itu dengan kencang. "Tidak akan. Aku akan menghancurkan semua rencanamu dan menjebloskanmu ke penjara." Mas Irwan terbelalak. Sedetik kemudian dia berlari ke arah kami. Pria yang masih belum ku tahu namanya itu mendorongku hingga aku tidak ikut jatuh saat tubuh Mas Irwan menubruk pria itu. "Sebelum kau menghancurkan semua rencanaku, aku yang akan lebih dulu membunuhmu, Seto." Mas Irwan meninju wajah Seto berkali-kali hingga terlihat lemas. Namun ketika Mas Irwan mulai lengah, pria itu mendorong tubuh Mas Irwan sampai terjatuh. Sekarang giliran Seto yang ada di atas tubuh Mas Irwan. Dia membalas pukulan demi pukulan yang tadi dilayangkan Mas Irwan. "Dengar Irwan,
Maharni sudah tiada, dan sampai kapanpun kau tidak akan pernah bisa menghidupkannya kembali. Kembali sebuah tinju mendarat di pipi Mas Irwan. Pria itu pun pingsan. Baru saja Seto hendak bangkit, ibu mertua tiba-tiba saja datang membawa balok kayu dan memukulkannya ke tengkuk Seto. Kedua pria itu ambruk bersebelahan, lalu ibu mertua memandangku dengan tatapan mengerikan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.